melihat ciptaan Allah yang lainnya, agar kita sadar bahwa kita diciptakan itu nggak sia-sia. Allah katakan khuliqa indafiqa. Dia diciptakan dari air yang terpancar. Itu terpancar. Seperti itu kita diciptakan. Sebenarnya kalau kita lihat, kok bisa ya? Anak yang seperti ini kita terciptakan dari itu. Semua dari sana tercipta. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Yang keluar dari antara tulang sulbi dan tara'ib. Taribah itu disebutkan tulang dadanya perempuan. Sulbi itu tulang punggung. Dari situ ya. Jadi campuran antara mani laki-laki dan mani perempuan. Apakah perempuan mengeluarkan mani? Iya. Ketika ada seorang wanita bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah perempuan yang bermimpi?" Innallaha la yastahi minal haq. Perempuan mengatakan Allah itu tidak malu dari kebenaran. Perempuan tanya, "Ya Rasulullah, madza taf'alul mar'a idza ihtalamat?" Perempuan apa yang harus dilakukan kalau dia bermimpi? Kata Nabi SAW, mandi. Dia mandi. Idza ra'atil ma'. Kalau dia mendapati air keluar dari dia, maka dia wajib mandi ketika itu. Air mani saja tidak cukup. Mana punya lelaki, nggak bisa bikin apa-apa. Jadi proses penciptaan itu kita lihat, ya Allah. Sekarang ada sistem bayi tabung. Kalau kita bisa melihat bagaimana diproses ya. Sekarang antum bisa melihat. Anda pernah dapat video disebutkan di situ, ini wujud mani apabila diperbesar. Dia itu sangat kecil sekali. Coba kita lihat. Seharusnya kita semakin beriman dengan adanya teknologi sekarang. Dulu orang tidak bisa melihat bintang. Seperti kita bisa melihat bintang pada masa sekarang. Teleskop, adanya video-video yang merekam angkasa umpamanya. Subhanallah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah katakan sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Kembali yang dibicarakan adalah hari kebangkitan. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, menekankan kepada penduduk Mekah, kalau hari yang lemah agamanya, yang kadang sholat, kadang nggak sholat, yang aturan-aturan Allah dia langgar. Salah satu penyebabnya adalah memang kita kurang menanamkan keimanan kepada mereka. Antum bisa lihat pengajian-pengajian yang ada di masyarakat. Sedih kita melihatnya. Karena sentuhan-sentuhan keimanan tidak diberikan kepada mereka. Sedih sekali jemaah. Kita ingin banget bisa masuk terjun di dalam masyarakat itu. Untuk memberikan kajian sekedar. Sekedar membacakan tafsir surah Qul huwallahu ahad. Membacakan tafsir surah Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Memang mungkin belum bisa saat ini. Tapi ana harap semuanya yang mempunyai link untuk menyampaikan di masyarakat itu. Ada satu hal yang masyarakat semua akan menerima ketika antum menyampaikan tafsir Al-Quran Karim. Khususnya juz amma. Perlu disentuh sehingga mereka takut jamaah. Wallahi kalau kita ngeliat kadang-kala pekerja-pekerja yang jadi tukang beca umpamanya, yang hidupnya sulit, nggak puasa di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan, enggak Ustaz, karena kerjanya berat. Dia walaupun nggak kerja, hari Ahad libur, tetap nggak puasa. Jadi bukan karena faktor kerjaannya. Para ustaz, para kiai, para ulama yang ada di masyarakat itu berusaha memberikan sentuhan-sentuhan keimanan kepada mereka.
Ana pernah berjumpa dengan kiai besar dari Kediri. Ketika itu sedang haji dia. Ana pesan, kita lagi ngobrol ya. Ana nyampaikan, Pak Kiai, kalau bisa Pak Kiai di masjid-masjid itu setiap habis sholat, ya nggak sholat 5 waktu lah. Artinya mungkin habis asar, habis maghrib, itu adalah siraman rohani buat yang hadir Pak Kiai. Soalnya masyarakat yang sholat itu kadang-kadang pulang yang nggak dapat apa-apa, kesian mereka. Kalau dibacakan, Ana contohkan waktu itu dibacakan kitab Riyadhus Shalihin, ya. Paling nggak satu hadis, satu ayat disampaikan kepada mereka. Lalu Pak Kiai itu ngomong, subhanallah, iya Pak Ustaz, insya Allah saya membawahi banyak masjid di Kediri, nanti semuanya saya akan perintahkan. Saya akan beli kitabnya, baca tiap habis sholat asar atau maghrib, karena kesian masyarakat jamaah. Wallahi mereka hadir pada waktu sholat Jumat, ceramahnya pun tidak menggugah. Banyak penceramah-penceramah yang sekedar menunaikan tugasnya, menyatakan bahwa khutbah Jumat ini termasuk syarat sahnya sholat Jumat. Sehingga mereka ya sekedarnya saja. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang khutbah masih pakai bahasa Arab. Dan ana seneng banget sebenarnya. Kalau yang khutbah Jumat pakai bahasa Arab, Allahu Akbar, zen. 5 menit selesai. Nggak apa-apa khutbah bahasa Arab. Bahkan diperintahkan, asalkan jamaahnya ngerti bahasa Arab. Karena salah satu tujuan khutbah Jumat ini adalah tausiah usbu'iyah. Adalah tausiah yang dilakukan tiap pekan. Dan kalau itu dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah akan bisa merubah masyarakat. Sekali lagi, 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah, hukum-hukum gak turun jemaah. Hukum ini wajib, ini sunnah, ini haram. Bahkan para sahabat masih minum khamr ketika di Mekah. Perempuan-perempuan tidak ada yang pakai jilbab. Memang belum disyariatkan pada waktu itu. Yang penting adalah bagaimana mereka mengenal Allah, mengenal kebenaran Nabi SAW, dan mengenal bahwa mereka akan dibangkitkan dari kubur mereka. Di sini Allah sebutkan lagi, berulang kali kita akan dapatkan di surat-surat pendek ini tentang Yaumul Ba'ats. Allah sebutkan innahu ala raj'ihi laqadir. Setelah antum memperhatikan proses penciptaan manusia, Allah tuh bisa balik yang udah mati. Dan itu akan lebih mudah. Di surat Al-Buruj Allah mengatakan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah yang memulai dan Allah yang mengembalikan. Dan itu sungguh mudah bagi Allah. Kapan? Allah mengatakan yauma tublas sarair. Pada hari nampakkan segala rahasia. Ini juga memotivasi kita untuk selalu dalam pengawasan Allah. Sekarang kita duduk di masjid ini, semuanya orang baik. Tapi setiap kita memiliki rahasia yang hanya Allah dan Dia yang tahu. Nanti pada hari kiamat itu akan ditampakkan segala rahasia. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu aw wazinu a'malakum qabla an tuzanu wa tazayyanu liyaumil ardil akbar. Dan kalian hendaklah, setelah Umar mengatakan, kalian hisab diri kalian sebelum kalian dihisab, kalian timbang-timbang amalan kalian sebelum kalian ditimbang nantinya, dan kalian hendaklah memperhiasi diri kalian untuk pameran besar nanti. Ada pameran nanti, ada ma'rad, ada hari di mana semua dipamerkan di situ. Lalu Umar membacakan firman Allah, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua akan ditunjukkan, tidak ada yang tersembunyi. Antum hiasi diri antum untuk pameran nanti.
Antum akan kelihatan. Kalau antum pernah berkhianat, orang-orang akan melihat antum pernah berkhianat. Maka bagaimana kita berhias untuk hari itu? Kita lebih sering berhias untuk hari sekarang ini. Kita mau ada acara bersama, acara walimah, kita pakai baju bagus ya, kita pakai sepatu yang bagus, kita pakai jam kita, pakai cincin kita apa. Orang-orang ketika melihat penampilan antum seperti itu, mereka Masya Allah, keren orang ini. Tapi mereka kalau tahu dengan rahasia antum, mungkin mereka tidak akan mengucapkan salam. Mungkin mereka tidak akan duduk di sebelah antum. Dan nanti akan ada hari yauma tublas saramir. Hari dinampakkan segala rahasia kita. Allah, kita memohon kepada Allah yang Dia menutupi dosa-dosa kita di dunia agar Dia mengampuni dosa kita kelak pada hari kiamat. Lalu Allah katakan, "Fama lahu min quwwatin wala nasir." Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun. Dari dirinya dia nggak punya kekuatan. Dari dirinya. Dan tidak pula ada kekuatan dari luar yang bisa menolong dia. Nggak ada. Karena pada hari itu Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Hari ini kerajaan milik siapa? Lillahil wahidil qahar. Milik Allah. Allah tu maliki yaumiddin. Antum nggak bisa apa-apa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Mungkin ketika di dunia antum dengan harta antum bisa menebus diri antum. Berapa banyak pelaku-pelaku kriminal, orang-orang yang ditangkap oleh polisi bisa keluar. Bisa keluar dengan duit dia. Kejadian yang bakal terus dikenang. Yang polisi bagaimanapun tidak akan bisa menutupi peristiwa tersebut. Kejadian siapa jemaah? Gayus. Kenal sama Gayus? Gayus Tambunan. Iya. Ini yang ditangkap karena kasus menggelapkan pajak. Bisa didapatkan di Bali. Nonton katanya. Kok bisa ada di sini? Duit yang berbicara. Nah, di dunia kita bisa menggunakan duit kita. Ada orang bisa keluar dari penjara dengan duitnya. Sampai mungkin ada orang-orang yang masuk penjaranya itu jamaah pagi sampai isya. Ada teman cerita, dia punya sohib jadi tawanan di penjara. Dia ngomong, anaknya sohib ini Ustaz, isya sholat di penjara, subuh sholat di penjara, habis isya pulang dia habis isya. Mungkinkah? Mungkin. Dan sudah banyak sipir-sipir yang ditangkap oleh polisi pun banyak. Itu terjadi di dunia. Mungkin yang vonisnya 10 tahun 20 tahun bayar hakimnya jadi bisa 2 tahun. Nah, dan itu kerjaan KPK. Kalau kita lihat bagaimana dia menangkapin orang-orang seperti ini. Pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Wallahi kalau kita datang pada hari kiamat bimil'il ardi zahaban, dengan sepenuh bumi ini emas. Sepenuh bumi ini emas. Kita tawarkan kepada malaikat zabaniyah. Kita tawarkan kepada mereka yang hendak menyiksa kita, ma tuqbila minhum. Enggak bakal diterima sama mereka. Enggak ada artinya semua. Supaya kita sadar jemaah, fama lahu min quwwati wala nasir. Kemudian Allah bersumpah lagi tentang kebenaran Al-Qur'an. Kalau tadi sumpah Allah menjelaskan tentang bagaimana hari kebangkitan tersebut, lalu Allah menceritakan tentang kebenaran Al-Qur'an. Al-Qur'an ini bukan main-main. Allah mengatakan was-samaa'i dzatir raja. Demi langit yang mengandung hujan. Langit itu hujan lagi, kembali terus. Datang hujan. Dan ini kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Hujan itu tidak terus-terusan, tapi dia kembali. Kalau sepanjang tahun musimnya musim hujan, bagaimana kondisi negeri ini?
tidak ada musim panas. Kira-kira petani bisa menanam apa namanya? Basol. Basol itu bawang. Bisakah mereka menanam bawang? Kalau sepanjang tahun musim hujan, busuk semua bawang itu. Padi, kalau terus musim hujan, padinya pun bisa rusak, tenggelam dengan air hujan. Berapa banyak orang-orang yang mau panen, tahu-tahu padinya tenggelam dengan air. Karena petani itu ada masa padi nggak boleh kena air. Kering, dibutuhkan air. Tapi tidak boleh selalu airnya itu menenggelamkan itu padi. Allah bersumpah dengan langit yang kita lihat hujannya seperti itu. Wal ardi dzatis sada. Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. As-sada itu belahan. Semua biji-bijian itu ketika mau tumbuh dia terbelah. Apa yang nggak terbelah coba? Adakah biji-bijian yang tidak terbelah? Mangga, kurma, itu mesti terbelah kemudian mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu Allah mengatakan innahu laqaulun fasl. Ini yang Allah sumpahin, Allah mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Fasl, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Itu Al-Quranul Karim, bukan main-main. Wa ma huwa bil hazl. Dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. Makanya jangan sampai kita menggunakan Al-Quranul Karim sebagai alat untuk senda gurau, untuk humor sebagian orang, untuk bahan ledekan. Nggak ada, Quran ini serius. Semua yang ada di dalamnya adalah petunjuk bagi umat-umat yang beriman dan bagi umat manusia sesungguhnya. Tapi apa yang terjadi? Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Mereka punya rencana. Ada rencana besar dari masa Nabi alaihissalatu sampai hari ini. Sampai hari ini masih ada orang-orang yang ingin mengkotakkan Al-Quranul Karim. Nggak bisa dipakai Al-Quran. Sudah tidak sesuai dengan zamannya. Bahkan kalau antum baca buku, jangan dibaca tapi buku. Bukunya Sumanto Al-Qurtubi. Dia punya buku judulnya, kalau anak tidak salah, Lobang-lobang Hitam Agama. Dia bahas, yang salah satu yang dia sampaikan bahwasanya Al-Quran ini hanya kumpulan gagasan yang disusun oleh Utsman bin Affan. Dia mengatakan andai kata Pak Harto itu hidup lebih panjang, mungkin Pancasila itu bisa menyamai Al-Quranul Karim. Alhamdulillah jamaah. Ini ada orang-orang yang gagal faham, bukan gagal faham ya. Memang ada yang mengarahkan dia seperti itu. Allah mengatakan wa ma huwa bil hazl, dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. Nggak main-main Al-Quran ini. Bukan ucapan manusia, bukan. Itu wahyu dari Allah Jalla Jalla. Sehingga kalau antum mengklaim Quran ini ucapan manusia, nggak apa-apa antum mengklaim tersebut. Tapi buktikan. Bikin antum satu surat yang seperti Al-Quran kan. Yang seperti satu surat dalam Al-Quran. Fadhal. Gak ada. Jadi memang orang-orang liberal jamaah. Memang mereka diciptakan. Yang mereka akhirnya menolak Al-Quranul Karim. Atau paling tidak menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauan mereka. Mereka diciptakan karena
Orientalis gagal untuk merusak Islam. Orientalis yang memang selama ini mengarang buku-buku yang isinya tuduhan-tuduhan tidak benar terhadap agama Islam, terhadap Al-Quran Karim, terhadap bangsa Arab. Itu mereka gagal. Kenapa gagal? Umat Islam ketika membaca kitab, buku judulnya Syariat. Syariat sama apalah? Karangan Goldziher. Goldziher ini orang Yahudi. Mungkinkah umat Islam mau baca? Enggak mau baca lah, na'udzubillah. Ada lagi Yosef Sheikh. Dia ngarang buku-buku tentang Islam yang isinya celaan-celaan terhadap Islam. Nggak laku bukunya. Terus bagaimana supaya pemikiran mereka bisa laku? Oh, caranya kita minta umat Islam mengirimkan mahasiswa-mahasiswa beasiswa kemana? Ke McGill di Kanada, ke Sorbonne di Prancis sana, ke University Chicago sana. Hai, datang ke sini, kita ajarin gratis, kita kasih beasiswa. Belajar Islam, belajar Al-Quran, gurunya orang kafir. Bisa dibayang. Ini mahasiswa adalah mahasiswa yang ambisius. Pokoknya dia dapat gelar doktor. Supaya dia pulang, ya dapat kerjaan, dihargain orang. Nah, maka banyak lulusan-lulusan Chicago, lulusan-lulusan McGill. Kalau mereka belajar di McGill bagaimana membuat HP Nokia, belajar di sana bagaimana membuat mobil, tafadhol. Itu yang kita harapkan. Tapi mereka ke sana belajar Islam. Sampai kalau antum tahu ucapan salah seorang profesor doktor yang terkenal yang membuat perubahan Islam di Indonesia, katanya pembaharuan Islam padahal penghancuran Islam. Dia mengatakan, dia ini belajar S1 di Mesir. Setelah itu melanjutkan S2, S3-nya di McGill di Kanada. Dia mengatakan, ana baru dapatkan Islam di Kanada. Jadi berapa tahun di Mesir tidak ketemu Islam. Betul. Ternyata berhasil. Orientalis berhasil menciptakan satu kelompok manusia yang menentang Al-Quran Karim. Yang bukunya itu menjadi buku wajib di Universitas Islam Indonesia. Di perguruan tinggi pengetahuan Islam Indonesia. Seorang yang menemukan Islam di Kanada. Dia bertahun-tahun tidak menemukan Islam di Al-Azhar di Mesir. Maka PR kita berat. Kita ini ada yang berlebih-lebihan sampai jadi teroris. Akhirnya mencoreng nama Islam. Kita juga punya yang berlebih-lebihan ke kiri, menjadi liberal. Kemudian mereka memperolok-olokkan syariat. Muncul yang seperti ini. Kita yang di sini harus perbaiki, yang di sini harus perbaiki. Tapi jamaah, Allah mengatakan yuriduna an yudfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan media mereka, dengan lisan mereka. Tapi Allah akan sempurnakan agama. Ya kita harus berusaha tetap jamaah. Paling enggak tadi belajar Al-Quran Karim dengan benar. Mereka membuat makar, membuat tipu daya. Apa kata Allah? Wa akidu kaida. Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benar. Silahkan mereka bikin. Allah nggak pernah tidur. Allah tahu. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir di Mekah nampak ketika perang Badar. Kemana mereka? Nampak ketika penaklukan kota Mekah. Kemana mereka dengan tipu daya mereka? Mereka sempat mau membunuh Nabi SAW. Dan mereka telah berhasil mengusir Nabi SAW dari kota Mekah. Tapi mereka tidak berhasil mematikan cahaya Allah. Islam datang menerangi Mekah. Seperti itu pula Islam akan menerangi dunia ini. Tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu. Di sini Allah katakan, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Kata Allah, karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu. Yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.
Maka kita umat Islam, kita jaga negeri kita. Ingat, bumi ini milik Allah. Allah menjadikan manusia khalifah di muka bumi ini. Kita perlu mendakwahkan Al-Quran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita perlu kembali menanamkan tauhid, keimanan di diri mereka. Yang tadi Anda sampaikan, kadang-kala mereka jarang mendapatkan kajian-kajian ilmu. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan ke surah Al-A'la. Suratul A'la ini surat yang dianjurkan untuk dibaca ketika sholat Jumat bersama surah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Dianjurkan dibaca pada sholat Id, dianjurkan dibaca pada sholat Istisqa. Ini surat yang dianjurkan dibaca. Kenapa kok pada sholat Jumat terus-terusan dibacakan? Sayang sekali kalau kita tahu nih surat dibacakan terus-terusan, tapi kita tidak pernah tahu dengan arti Sabbihisma Rabbikal A'la. Berapa tahun antum mendengarkan ayat itu dibacakan? Wallahi sejak ana umur 9 tahun. Sholat Jumat ana mendengarkan itu. Sampai sekarang umur antum berapa? 49 tahun. Antum tahu sama artinya Sabbihisma Rabbikal A'la? Yang ana tahu itu, terakhirnya Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu ana tahu tuh. Ini waktunya rukuk kalau sudah baca itu. Al-Fatihah. Ini PR kita bersama jamaah. Maka jamaah, sholat Isya pun dianjurkan untuk membaca dari Awsatul Mufassal, dari Ad-Duha sampai ke Amma Yatasa'alun. Sholat Maghrib dianjurkan untuk membaca dari Wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas. Kalau orang-orang ini berulang kali mendengarkan bacaan imam itu, tapi tidak paham dengan artinya, sulit dia akan tersentuh. Kita untuk membaca Al-Fatihah, mungkin sebagian di antara kita sudah paham, tapi antum jangan berhenti baca tafsir surat Al-Fatihah. Kalau bisa tiap pekan antum baca tafsir surat Al-Fatihah. Tiap bulan antum baca di tafsir ini. Ana udah tahu, Ustaz, baca lagi. Karena dengan antum membaca memotivasi antum ketika sholat, antum tidak lagi lalai. Dan Al-Quran ini memang diulang-ulang dibacanya. Maka tolong kita berusaha untuk memahami. Paling tidak masyarakat itu faham apa yang dia hafal. Kalau dia hafal umpamanya Qul huwallahu ahad sampai Qul a'udzu birabbin nas, 3 qul ini paling tidak diajarkan mereka faham dengan arti. Baik, di Sabbihisma Rabbikal A'la ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'aluha fi sujudikum. Jadikan subhana rabbiyal a'la. Kalau baca Sabbihisma Rabbikal A'la, bacalah subhana rabbiyal a'la. Dan jadikan bacaan itu ketika dalam kondisi sujud. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma Rabbikal A'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Allah mengatakan sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah itu Al-A'la. Allah itu yang maha tinggi kedudukannya dan keberadaan. Allah maha tinggi. Sehingga kita lihat tatkala kita sujud, kita berada dalam posisi terendah. Kita letakkan kening kita di bumi Allah. Kita seakan-akan berbisik dengan bumi. Kita berbisik dengan sejadah kita. Kita mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah yang berada di atas arsy yang mendengar apa yang kita ucapkan. Maka ingat, seorang mukmin harus meyakini
bahwa Allah berada di atas sana. Ketika seorang jariyah ditanya oleh Nabi SAW, "Aina Allah fis sama?" Di mana Allah? Allah di atas sana. Di atas sana tinggi Allah Jalla. Dan Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah menyebutkan dirinya di atas, ya kita katakan di atas. Tidak perlu dan tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Oh, kalau begitu Allah butuh dengan tempat. La. Dia menciptakan segala-galanya. Tapi Allah menyebut dirinya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dialah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, berada tinggi di atas arsy. Itu kata Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita beriman dengan seperti itu tanpa bertanya tentang bagaimana. Nggak boleh kita tanya bagaimana. Ya sudah, Allah sebutkan seperti itu. Amirruha kama ja'at, kata Imam Syafi'i. Seperti itu datangnya, ya kita beriman dengan seperti itu. Allah katakan sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Semua ciptaan Allah sempurna. Antum bisa lihat manusia ini dalam wujud yang paling sempurna. Sehingga kalau kita melihat ada orang-orang yang berusaha membuat karikatur, membuat gambar-gambar, yang semuanya malah memperjelek ciptaan manusia. Adakah karikatur yang jadi lebih bagus? Mereka bisa menciptakan gambaran yang lebih sempurna daripada manusia sekarang? Nggak ada. Ada yang gambar manusia jarinya panjang-panjang. Orang-orang kafir bikin manusia kupingnya lancip. Antum melihat? Mereka dibikin dalam gambar apa kupingnya lancip. Supaya lebih indah, nggak bakal lebih indah. Yang ada malah menakutkan. Ciptaan Allah sempurna. Semuanya. Baik itu binatangnya, baik itu alamnya. Lalu Allah katakan, "Walladzi qaddara fahada." Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk. Allah yang memberikan petunjuk. Semua ciptaannya dikasih petunjuk. Ini yang disebut ada petunjuk yang merupakan ilham. Allah berikan kepada binatang-binatang. Antum bisa lihat bagaimana ketika anak sapi keluar, kok tahu dia nyusu itu berangkat ke belakang ibunya. Anaknya sapi tahu-tahu bangun kemana? Nyari susu. Apakah ketika di perut diajari nanti kamu kalau keluar langsung cari susu? Nggak ada. Itu hidayah yang Allah berikan kepada binatang. Antum bisa melihat berang-berang. Tahu berang-berang? Berang-berang itu hewan air, bukan hewan air lah. Hewan darat, dia cuma suka di air. Nah, dia masuk binatang, bukan kan? Hewan masuk. Cuma dia memang cari ikan apa. Dia itu bisa bikin bendungan. Bisa bikin bendungan. Dan bendungan yang dia bikin sama dengan konsep yang dibikin oleh manusia. Sama. Tapi bedanya, ini bendungan gak pernah sekolah teknik. Ini berang-berang gak pernah sekolah teknik. Kalau manusia, anak kalau suruh bikin bendungan gak bisa. Kecuali dengan sekolah. Itu bedanya. Tapi berang-berang tanpa sekolah. Dia bikin seperti itu. Kemudian kita lihat burung. Antum pernah lihat banyak burung yang kita lihat. Burung pipit. Burung manuk emprit. Itu sejarahnya. Iya. Kita antum lihat, Masya Allah. Kadangkala dia turun. Dia milih rumput. Dia potong dengan, kadang-kala rumputnya dipotong sama paruhnya. Kemudian dia terbang. Dia terbang ke sana. Dia bikin rumah. Dan ada sebagian burung yang gantian ngeremi telurnya. Ngeremi itu apa? Mengeram. Hah? Ikan mengerami. Iya. Itu gantian dia. Siapa yang ngajarin sama dia, jamaah? Siapa yang ngajarin? Wallahi jamaah. Kemarin ibu Ana itu ada kucing di rumah. Punya anak. Udah mulai agak besar-besar, tapi rumah jadi bau dengan kotorannya. Akhirnya ibu Ana bilang udahlah dibuang ke pasar.
Kata dia karena kita nggak enak di rumah, subhanallah. Pasarnya ini kira-kira ya 1,5 kilo dari rumah. Memang kita kalau nggak suka sama kucing, jangan dikurung sampai mati. Kalau itu nggak suka, buang di tempat mereka bisa cari makan. Buang ke sana, dibuang ke sana. Dapat sehari, datu. Dia bawa anaknya siapa? Bawa kan. Siapa yang ngasih tahu dia? Itu kucing baru pertama kali berangkat ke pasar itu. Bukan dia bolak-balik ya, enggak, ini memang anak biasa jalan-jalan ke sini. Jadi udah tahu. Enggak pernah dia jamaah. Itu baru pertama kali kita buang dia, besoknya datang. Tapi sayangnya ya Allah, anak kesian. Dia hanya bawa satu anaknya. Karena nggak mungkin dia bawa semuanya. Dia gigit itu anaknya. Dia bawa, dia berhenti sudah di sana, di depan pintu. Seakan-akan dia mengatakan, jangan dibuang lagi Bu ya. Sudah capek jalan-jalan sama ibu Anama, katanya jangan dibuang, kesian. Sudah. Alhamdulillah dia. Cuma kita lihat siapa yang ngajarin dia. Di sini Allah katakan, walladzi qaddara fahada. Allah itu yang ngasih dia jamaah. Bisa tahu dia seperti itu. Subhanallah. Kemudian Allah katakan walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan al-mar'a. Di terjemahan disebutkan mar'a itu rumput-rumputan, dan di tafsir Jalalain disebutkan al-a'syab atau alladzi ambata al-ushba. Ibnu Katsir mengatakan ai min jami'i sunufin nabatat waz-zuru. Artinya menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Jadi Allah yang menumbuhkan, bukan hanya rumput lah. Antum bisa lihat di sekitar kita yang hijau-hijau. Di situ ada pohon mangga, di situ ada padi, di situ ada bunga-bunga. Siapa yang menumbuhkan itu? Allah Jalla Jalaluh. Manusia, apa yang dilakukan manusia? Orang sekarang kalau berpikir, ya anak-anak SD lah, alhamdulillah, mereka diajarin IPA. Kalau guru IPA-nya itu beriman, dia akan bisa menyentuh anak-anak itu dengan kebesaran Allah. Kadang-kala anak-anak disuruh nanam kedelai atau kacang hijau, bikin kecambah. Apakah mereka yang menumbuhkan kecambah tersebut? Allah yang menumbuhkan. Allah mengatakan, afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian melihat yang kalian tanam di sawah-sawah itu, di ladang kalian? Ya, kalian tanam itu, kalian lihat? Ya, kata Allah. Apakah kalian yang menumbuhkannya atau Allah yang menumbuhkan? Ya Allah yang menumbuhkan. Kita hanya taruh biji kemudian dia tumbuh. Di sini Allah ingatkan walladzi akhrajal mar'a, bahwa segala macam tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, rumput itu Allah yang menciptakannya. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Lalu dijadikan rumput-rumput itu kering kehitam-hitam. Bukan hanya rumput, tumbuh-tumbuhan yang kita lihat. Bunga itu akan layu ketika tidak disirami, mati. Lalu Allah katakan, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Nabi lupa, kemudian Nabi cepat ingat. Tapi ada yang Nabi lupa selama-lamanya. Kapan Nabi lupa selama-lamanya? Apabila Allah berkehendak ayat itu dinasakh. Jadi ayat ini memang dihapuskan. Dihapuskan hukumnya, dihapuskan juga ayatnya. Nggak ada dalam Al-Quran. Maka Nabi lupa selama-lamanya. Itu dikatakan kalau Allah berkehendak. Maka disebutkan para ulama bahwasanya ayat ini berkaitan dengan nasakh juga. Tentang ayat-ayat yang memang mansuh. Allah akan bikin nabinya lupa selama-lamanya. Nggak akan dibacakan lagi. Lalu Allah katakan, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa.
Katakan bahwasanya Allah itu mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Wallahi jamaah, sama aja buat Allah. Kita mau berbuat dosa di dalam kamar kita, di pinggir jalan, malam hari, siang hari, atau kita mau berbuat kebaikan di depan orang, atau kita sendirian berbuat kebaikan, Allah itu tahu. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberi taufik, memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Apa jalan yang mudah tersebut? Dalam urusan dunia dan akhirat, agama ini mudah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah memberikan syariat yang mudah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna hadha din yusr, agama ini mudah. Wala yushadad din ahadun illa ghalabah. Tidak ada satu manusia yang berusaha memberat-beratkan dalam urusan agama, melainkan dia akan terpelanting, terpental dari agama ini, terkalahkan dengan agama ini. Agama ini mudah. Puasa, subhanallah, di ayat puasa apa kata Allah? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan buat kalian dan Allah tidak ingin kesulitan buat kalian. Nggak bisa puasa, nggak kuat karena sakit, maka berbuka, ganti puasa di hari yang lainnya. Dan bayangkan, antum kalau umpamanya puasa di musim panas, hitungannya puasa di musim panas anggap 17 jam. Antum boleh puasanya di musim dingin, boleh. Yang penting dari fajar terbit dan sampai matahari tenggelam. Yang nggak boleh itu puasa duhur. Iya, Ustaz, anak nggak kuat Ustaz. Kalau anak-anak puasa duhur jemaah, memang dia sedang dilatih puasa. Tapi kalau antum nggak boleh, karena puasa itu dari fajar terbit sampai matahari tenggelam. Tapi Allah memudahkan agama kita ini. Yang mau mudik, fadol, capek naik motor, mau naik pesawat, asalkan dalam kondisi safar boleh berbuka. Sholat, subhanallah. Sholat malam nih berat jemaah, berat. Anda lihat. Ada yang sebagian waktu imamnya kunut itu sampai Anda lihat mau maju-maju. Masya Allah. Kalau di Masjid Nabawi, Allahu Akbar. Kita waktu itikaf di Masjid Nabawi melihat pemandangan yang Masya Allah jemaah. Ada yang ketika sujud Masya Allah jemaah, imamnya assalamualaikum, dia masih sujud. Allah terlalu panjang doanya, ternyata tidur. Ada yang ketika ruku, ya dia punya dosa dia. Ruku itu nyerundul yang di depannya dia mah. Allahu Akbar. Ini namanya orang tidur. Allah memberikan kemudahan. Artinya ketika antum ngantuk, istirahat. Ketika antum nggak kuat berdiri, boleh duduk. Sholat sunnah itu boleh duduk, tapi pahalanya setengah. Nggak apa-apa antum. Tapi jangan seperti yang dilakukan anak-anak. Anak-anak ini, bapak-bapak yang punya anak-anak, ada anak-anak yang nunggu imamnya ruku. Karena bacaannya panjang, dia duduk ngobrol sama teman-temannya. Sudah mau ruku, langsung ruku dia. Kalau anak-anak, mungkin anak-anak yang heran, bapak-bapak juga ikut nunggu imamnya ruku jamaah. Antum kalau memang nggak kuat, antum duduk. Artinya ketika antum imamnya takbir, antum duduk, Allahu Akbar. Ketika imamnya mau ruku, antum berdiri. Rasulullah SAW melakukan itu di akhir hayatnya. Beliau udah gak kuat berdiri kadang-kala, sampai bengkak kaki beliau. Maka akhirnya Nabi SAW sholatnya duduk, baca panjang Nabi SAW. Bacanya panjang, ketika sudah mau ruku, beliau berdiri. Jadi posisi rukunya dalam kondisi berdiri. Mudah, agama ini mudah, tidak memberatkan. Kemudian Allah mengatakan fadzakir inna fa'atiz zikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Atau tatkala peringatan itu bermanfaat. Peringatan itu bermanfaat, iya. Engkau berikan peringatan karena peringatan memberikan manfaat, dan berikan peringatan ketika antum berpikir, kayaknya bakal memberikan manfaat. Di sini Ibnu Katsir menyebutkan pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa kita hendaklah berbicara sama manusia melihat kondisi mereka. Melihat
lihat kondisi mereka. Ketika mereka orang-orang awam, bahasa antum harus sesuai dengan bahasa mereka. Jangan pakai ngomong sama orang kampung di desa sana, menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Antum pulang, orang kampung ngomong, "Bah, kena acara apa Ustaz?" Ternyata orang kampung tidak bisa bahasa Indonesia aja, bahasa Madura. Antum ketika tahu, oh ini bahasa Madura, antum jangan ceramah. Aduh, nggak bisa. Kalau memang enggak nih Ustaz, alhamdulillah orangnya separuh Madura, separuh Indonesia. Ya paling tidak antum separuh Madura, separuh Indonesia. Kemudian seorang profesor, kalau disuruh ngajar di kampung terkadang nggak nyambung. Makanya antum jangan menyalahkan. Ketika kenapa profesor kok nggak turun kampung ke desa, dia ceramah kemana-mana? Ya bisa jadi dia ceramah ke sana, pulang nggak ada gunanya. Sedangkan Allah mengatakan fadzakir in nafa'ati dzikra. Peringatan itu bermanfaat, dan berikan peringatan ketika memberikan peringatan itu bermanfaat. Antum melihat orang ini lagi marah, nggak bisa diajak ngomong, sudah tunggu dulu. Lihat kondisinya nyaman, baru dikasih peringatan. Sehingga ketika dikasih peringatan dengan bahasa yang tepat, kondisi dia yang nyaman, mudah-mudahan peringatan itu bisa sampai ke mereka. Jangan sampai kata Ali bin Abi Thalib, "Atuhibbu an yukadzdzaballahu wa rasuluh." Apakah kalian ingin akhirnya Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara cara kalian berbicara, gaya kalian menyampaikan itu tidak sesuai dengan akal mereka, dengan kondisi mereka? Maka ini penting. Maksudnya Allah memerintahkan kita memberikan peringatan apabila peringatan itu bermanfaat. Kalau kelihatan kayaknya nggak bermanfaat sekarang ini, kayaknya nantilah besok ana mau ngomong sama dia. Ya sudah, besok ngomong. Lalu Allah katakan, tidak semua orang bisa menerima peringatan. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Quran ini zikr, peringatan Al-Quran ini. Quran ini hidayah, hudan linnas, untuk umat manusia. Tapi Allah sebutkan hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Artinya yang bakal menerima nasihatmu, peringatanmu, bacaan yang kau bacakan kepada mereka, orang-orang yang takut sama Allah. Wa yatajannabuhal ashqa. Adapun orang-orang yang celaka akan menjauhi. Berapa banyak orang kalau dikasih peringatan dengan ayat-ayat Allah, akhirnya dia, aduh enggak lah, anak kayaknya nggak cocok sama ceramah yang kayak gini, terlalu berat. Ada orang yang buka ceramahnya cuma lucu-lucu. Dari awal sampai akhir, pulang ke rumah ditanya, "Bu, berapa ceramah Pak?" Bagus. Bagus ceramahnya, kata dia. "Bu, esen apa?" Tak tahu, gelap mana lu. Nggak tahu isinya apa, tapi dari tadi ketawa, kata dia. Oh, itu bagus karena bikin ketawa. Hati-hati jemaah. Kita harus ambil pelajaran dari nasihat yang disampaikan. Jangan sampai kita, ya orang-orang kafir tentunya ketika dikasih peringatan, dibacakan ayat-ayat Allah, mereka menghindar. Bahkan mereka meledekin orang-orang tersebut. Alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang yang akan memasuki api neraka yang besar. Allah ingatkan lagi dengan api neraka. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ini buat orang kafir. Buat orang-orang beriman yang dia masuk neraka dikarenakan dosa-dosanya, dia akan mati nanti di neraka sana. Dia akan menjadi seperti arang. Kemudian Allah mengizinkan mereka untuk dikeluarkan dari neraka, dicelup di dalam sungai surga, atau disiramin oleh penduduk surga, kemudian tumbuh seperti tumbuhnya biji, lalu diizinkan masuk ke dalam surga. Karena orang yang bertauhid tidak akan kekal di dalam api neraka. Setelah semua penghuni neraka di neraka, penghuni surga semua di surga. Artinya yang awal yang masuk neraka udah masuk surga, Allah datangkan itu kabsh. Kematian itu digambarkan seperti seekor kambing kibas. Lalu dipanggil penghuni surga, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, kalian tahu sama ini?" "Nah, al-maut." Kata ini kematian. Kemudian dipanggil penghuni neraka,
ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, kalian tahu dengan ini? Qalu na'am, al-maut. Lalu disembelih, kematian itu disembelih. Digambarkan seperti seekor kambing, disembelih, lalu dikatakan, ya ahlan nar, hayat bila maut. Kalian akan hidup selama-lamanya, nggak ada. Dan kalian, wahai penghuni surga, hidup selama-lamanya, tidak ada kematian buat kalian. Penghuni neraka ketika itu semakin sengsara, penghuni surga semakin berbahagia. Jadi orang yang masuk neraka itu la yamutu wa la yahya, tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Artinya hidup yang bisa merasakan kenikmatan, yang ada manfaatnya, nggak ada. Karena sejatinya orang kalau hidupnya tidak bermanfaat, dia ingin apa? Ingin mati. Tapi mati nggak bisa. Ketika mereka menyeru Malik, liyaqdi alaina rabbuk, kata Malik, innakum makithun. Nggak ada, kalian tetap di sini selama-lamanya dalam kondisi seperti ini. Na'udzubillahi minan nar. Lalu Allah katakan, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman, dengan membayar zakat, dengan mentauhidkan diri. Karena kita tahu jamaah, jiwa kita ini kadangkala berkarat, banyak dosa. Dan dosa terbesar itu syirik. Yang perlu dibersihkan adalah pertama dari kesyirikan. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang, dia sholat. Ibnu Katsir ketika menyebutkan tafsir qad aflaha man tazakka, dia menyebutkan riwayat dari Umar bin Abdul Aziz bahwa salah satu yang dimaksud dengan tazakka adalah membayar zakatul fitr. Kita sekarang bulan Ramadan. Di antara bentuk menyucikan diri kita di bulan Ramadan ini, di ujung Ramadan, sebelum kita sholat Id, mengeluarkan zakatul fitr. Zakatul fitr. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas, Ibnu Umar, yang mengatakan bahwa zakatul fitr itu tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath. Zakatul fitr itu untuk menyucikan diri orang yang berpuasa dari apa? Dari ucapan-ucapan yang nggak benar, dari perbuatan yang sia-sia, dari kata-kata yang kotor. Nih, tazakka salah satunya. Artinya semua makna menyucikan diri masuk ke situ. Salah satunya membayar zakatul fitr. Itu disebutkan oleh Ibnu Katsir. Lalu Allah mengatakan dia wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian dia ingat dengan nama Allah dan dia sholat. Kita lihat proses sholat Idul Fitr. Yang pertama zakatul fitr. Kemudian takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sholatul Id. Ini mungkin isyarat dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Tapi yang jelas, semua makna tazakka, semua makna zikir, semua sholat, orang-orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Tapi apa kata Allah? Ternyata ada orang yang gak mau beruntung. Gak suka dia dengan amalan-amalan tersebut. Tidak suka berzakat. Tidak suka menyucikan dirinya. Kemaksiatan terus dia lakukan, sholat juga jarang kadang-kala. Kenapa? Apa penyebabnya? Allah katakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kamu nih orang-orang kafir atau sebagian orang beriman pun memilih kehidupan dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia. Adzan nggak sholat, tapi kerjaan dunia dia lakukan. Kerjaan dunia dia kerjakan. Kenapa sih? Ana sering sampaikan kepada beberapa teman ya, antum bisa bayangkan tuh orang dari jam 7 kerja sampai jam 3. Dari jam 8 sampai jam 4 ini cari dunia nih. Di tengah-tengah dipanggil sama Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Panggilan adzan, agar salat ke rumah Allah, berangkat. Berapa menit? Berapa menit ya? 10 menit. Kalau di Mekah, Madinah, Masya Allah, orang kalau dengar adzan itu senang banget. Kenapa? Karena sholat, sebagian sholat, tapi sebagian istirahat. Alhamdulillah. Tokonya ditutup, dia di dalam makan sambil ngobrol. Bukan sholat. Karena memang ada orang-orang yang kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Karena lebih mementingkan kehidupan dunia. Yang jadi hitung-hitungan selalu kehidupan dunia. Kalau kita bicara sedekah lah. Antum punya duit 10.000,
plus 2.000. Yang antum sedekahkan 10.000 apa 2.000? Jamaah 10.000. Allah mikir 10.000. Ya Allah, ana mungkin mau sholat istikharah dulu. Ana mau sholat istikharah. Pilihan yang seperti ini berat buat dia. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan itu ada jalan-jalan yang ramai. Ya Allah, ini orang mau cari Lailatul Qadar mungkin. Oh, di pasar ternyata jamaah. Ramai pasar. Pada tempat yang paling dibenci sama Allah itu pasar. Dan yang paling dicintai Allah adalah masjid. Apalagi di malam-malam Lailatul Qadar. Secara umum sepanjang tahun tempat yang paling dicintai Allah itu masjid. Di malam-malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir masjid lebih cinta. Apa buktinya? Nabi SAW iktikaf, memisahkan diri dari kehidupan dunia. Kita malah terjun dalam kehidupan dunia. Sebagian ada yang iktikaf di pasar juga kita lihat. Subhanallah. Itu ya Allah, melihat tukang parkir waktu ngisi kajian di dekat sana. Mas, antum jangan panas-panas. Antum cari teduhan. Kita nasihatin gitu. Antum kan lagi puasa. Ya itu Pak Ustaz. Saya nggak puasa Ustaz. Karena panas Pak Ustaz. Astagfirullah. Ya nggak tahu lah. Mereka merasa nggak apa-apa. Nggak puasa merasa nggak apa-apa. Nggak ada beban sama sekali. Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ini yang ditanamkan. Tauhid, beriman dengan hari akhir. Beriman kalau kehidupan dunia ini enggak ada artinya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatannya hanya sedikit dan sementara. Akhirat yang kekal. Inna hada, yang ini yang disebutkan lafz suhufil ula, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ucapan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, itu ada dalam kitab terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, kitab-kitab atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, sengaja ana ambil 2 surat ini karena kebetulan hari ini hari Ahad. Jadi antum kan libur kerja jamaah. Anda mohon maaf karena terlalu panjang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.